Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara UIJ, kembali lagi dengan saya Nur Fadilah, tentunya dari tim Suara UIJ. Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih perjalanan menjadi joki kuda dari salah satu mahasiswa yang berprestasi di Universitas Islam Jember. Nah, ngomong-ngomong kabarnya nih, kemarin mahasiswa ini mendapatkan penghargaan dari Pemprov yang ke-8. Bagi kalian yang ingin menjadi joki kuda, bisa disimak nih cerita dari kakak ini. Yuk, kita kenalan dulu sama kakaknya. Baik, perkenalkan nama saya Kafi Zamahendra. Saya dari Universitas Islam Jember dan saya dari Agroteknologi angkatan 2022. Nah, kita sudah kenalan nih guys. Sekarang kita menanyakan, gimana sih awal mula menjadi joki kuda? Bisa diceritain nih kak? Bisa. Asal mula jadi joki kuda itu, Mbak ya. Itu tidak segampang yang rekan-rekan kira. Itu pun tahap-tahapnya tuh sangat sulit, begitu sulit, Mbak. Itu pun ngerawat kudanya, ngasih makan kudanya, terus ngelatih kudanya juga. Itu pun tahapnya sangat lama banget jadi joki kuda. Itu pun gak pas harus suruh naik kuda sama pelatih, masih suruh nyetap kayak ngajak jalan kuda-kudanya, kayak gimana ya, mengenal lebih dalam lagi sama kuda-kudanya itu, Mbak. Oke, sejak kapan sih Kak Kavi suka atau tertarik dengan joki kuda ini? Saya tertarik dengan kuda itu pun sejak SD. Ibaratkanlah sejak kecil lah Oke. sudah suka kuda. Itu pun saya kan di rumah gak ada kuda sih, gak ada kuda. Itu pun saya ngelihat kuda di jalan, itu pun saya gimana ya? Pengen beli punya kuda, pengen lah. Jadi di SMP itu ada satu guru saya yang namanya Pak Haji Bambang, itu mempunyai Oke. kuda, satu ekor kuda, Mbak. Lah saya ke sana tiap hari, pulang sekolah itu ke sana, main-main ke sana. Pak, saya bolehkah naik kudanya? Gitu. Boleh, Dek, silakan. Barulah saya naik kudanya Pak Bambang itu, Mbak. Guru saya sendiri, guru SMP saya sendiri itu. Habis itu lama-lama diangkatlah menjadi anak angkatnya Pak Bambang sampai sekarang. Jadi anaknya angkatnya Pak Bambang. Ya. Terus kenal sama teman-teman yang banyak komunitas berkuda. Itulah saya berkenal sama yang namanya Mas Munir dari Jinggawa. Itu pelatih senior atau joki senior dari Jember. Ada yang menarik nih guys, katanya nih dengar-dengar Kak Kavi ini di samping menjadi mahasiswa dan jadi seorang joki kuda, juga kerja ya Kak di sana ini Kak. Ya, betul. Kerja dan bantu-bantu teman-teman kayak member, kayak sekolah berkuda di Jember Riding Club. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau belajar berkuda atau pengen bersekolah berkuda, monggo bisa saya cancel. Nah, ngomong-ngomong masalah kuda nih Kak, saat mengikuti perlombaan apa kuda itu disediakan atau membawa sendiri? Enggak, Mbak, tidak disediakan. Ya betul, membawa sendiri. Tapi itu kudanya juga yang ya gimana ya? Dibiayain dari Jember Riding Club, Mbak. Kalau yang saya naikin itu pribadi, punya komunitas. Kalau kuda yang bisa dibuat pacu itu kira-kira umurnya berapa sih Kak? Kalau kuda yang bisa dipacu itu, Mbak, sekitaran umur 3 tahun ke atas sudah bisa dibuat pacu. Tapi itu pun ya apa ya, masih latihan ringan-ringan aja, enggak pas langsung bisa buat pacu, buat lari, enggak. Masih butuh tahap di latihan, kayak perawatan, kayak pakan juga itu harus ekstra, gimana ya, ekstranya tuh harus betul mantap-mantap, fit banget itu, Mbak. Emang harus umur segitu ya Kak, 3 4 gitu ya. Kalau selebihnya gitu kan lebih tua, lebih kuat untuk dinaiki. Kalau lebih tua itu mungkin dibuat
ternak mbak, atau buat pejantan atau buat indukan. Soalnya apa? Diambil keturunannya itu mbak yang lebih bagus. Kalau lebih tua itu mungkin ya buat ternak lah kalau lebih tua. Kalau yang muda-muda kan masih fit-fitnya mbak, masih semangatnya iya kan. nih. Apa? Lebih semangatnya buat pacu. Itulah yang dibuat pacu kuda. Sebelumnya nih Kak Kavi kan bilang nih komunitas kuda nih. Nah, Ya, betul. apa itu sih nama komunitas kudanya itu apa? Jember Riding Club. Jember Riding Club. Jember Oke. Riding Club. Nah, masalah kuda yang bisa dibuat empacu itu kan umurnya 3, 4, 5 tahun nih ya Iya, Kak. betul. Kalau sebelumnya itu kan nggak bisa nih ya, harus menjadi bahan ternakan untuk Ya, kuda-kuda betul, yang betul, baru Mbak. nih ya Betul, Kak. betul. Oke. Nah, apa selama menjalani ini mengikuti perlombaan nih ya, apa Kak Kavi pernah mengalami insiden gitu, terjatuh apa gimana Kak? Pernah mbak, saya latihan pun juga pernah dibawa kabur dengan kuda. Pernah juga. Soalnya apa, dibawa jatuh itu kan satu yang masih belum tahu karakter kuda, ataupun gimana ya, masih kurang latihannya saya itu. Kalau dipacu memang rawan kayak gitu mesti ada lah, kayak insiden gitu juga ada. Tapi ya gimana ya, ya harus hati-hati dengan mengendarai kuda, itu harus hati-hati banget. Kalau misal nih ya Kak, di perlombaan gitu mengalami insiden, apa langsung keluar atau masih bisa lanjut mengikuti perlombaan? Sekiranya masih bisa naik kudanya lagi mbak, itu masih diperbolehkan untuk melanjut. Masih bisa mengikuti lomba lagi. Selagi nggak jatuh ke bawah tanah kitanya atau jokinya, terus kudanya masih bisa dipegang kita, itu masih bisa untuk melanjutkan perlombaan itu lagi mbak. Tuh. Oke, jadi masih bisa lanjut Masih bisa dan lanjut. masih punya harapan untuk Ya, menang nih betul, ya Kak. betul, Oke. Nah, motivasi Kak Kavi nih buat mereka yang ingin menjadi joki kuda nih, apa nih Kak motivasinya? Buat rekan-rekan atau mahasiswa UIJ, tetap semangat, jangan pernah malas latihan, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Oke. Itu adalah motivasi dari Kak Kavi. Nah, Kak gimana sih perasaannya sekarang bisa menjadi mahasiswa di Jember yang mendapatkan medali Pemprov? Gimana itu perasaannya Kak Kavi? Kalau percaya saya sendiri, alhamdulillah senang banget, dan terus banyak yang mendukung dari orang tua, teman-teman, teman kampus, dan semuanya lah banyak mendukung saya. Dengan saya sendiri itu senang banget, dan terima kasih untuk para owner JRC, kepada teman-teman kru JRC, terima kasih banyak sudah membantu kami, menasihati kami dan mendukung kami dalam ajang Pemprov kemarin. Sudah terima kasih banyak. Ini ya Kak, mengikuti Pemprov itu kemarin itu berapa orang nih yang mengikuti Pemprov? Yang mengikuti Pemprov itu ada 5 orang mbak, tapi beda cabur. Yang 2 itu di pacu, yang 3 itu di memanah dan berkuda. Oke, wah seru sekali nih guys perbincangan kali ini nih guys. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan podcast berikutnya. Oke, terima kasih Sobat Suara UIJ telah menemani kita berbincang-bincang pada hari ini. Dan ketemu lagi di next podcast. Sobat Suara UIJ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.